Oke, kita akan membahas mengenai membuat desain yang kita letakkan pada mockup. Pertama, kita buka dari file open. Di sini kita ambil satu buah gambar. Oke, jadi kita buka file mockup yang ingin kita tempatkan desainnya. Oke, misalkan di sini kita ambil gambar mockup buku. Nah, dalam pembuatan desain mockup, di sini kita buat terlebih dahulu tempat atau area kita meletakkan desain. Kita buat dengan menggunakan rectangle tool. Ya, jadi di bagian toolbox kita ambil rectangle tool, kemudian kita buat kotak seperti ini. Agar lebih mudah, pastikan yang kita isikan itu bagian fill color-nya saja. Kemudian pada bagian stroke, di sini kita nonaktifkan. Setelah kita buat shape di sini, langkah yang berikutnya dari shape ini atau di bagian layer, di sini ada rectangle 1, kita jadikan sebagai smart object. Kenapa? Karena smart object ini merupakan satu buah layer yang di dalamnya itu masih bisa kita edit kembali. Ya, jadi apapun yang kita edit di smart object di sini, tetapi di bagian dalam smart object bentuknya itu akan sama, persegi seperti ini. Ya, jadi di bagian rectangle kita klik kanan, pilih convert to smart object. Hasilnya seperti ini. Jika kita klik 2 kali pada icon rectangle ini, icon smart object, akan muncul notifikasi seperti ini. Ya. Kita klik OK, maka akan terbuka tab baru yaitu rectangle1.psb yang menyatakan bahwa ini adalah file smart object. Ya, kayak misalkan di sini bawah. Ya, jadi di dalam smart object ini kita letakkan objek desain yang kita buat. Setelah kita edit, pastikan kita simpan atau Ctrl S, sehingga di bagian desain tadi si smart object ini akan mengikuti dari desain yang kita buat di smart object tadi. Nah, rectangle 1 ini kita edit, kita sesuaikan dengan bentuk si bukunya, yaitu dengan cara edit kemudian free transform. Di free transform ini, jika kita klik kanan, akan muncul beberapa pilihan, yaitu scale ini untuk mengatur ukuran atau skala, rotate ini untuk memutar, skew ini untuk menggeser, kemudian ada perspektif ini untuk mengatur tampilan perspektif, distort ini untuk merubah objek secara bebas, ya. Dan terakhir ada warp. Ini hampir sama seperti distort, tetapi kalau distort ini hanya kita bisa merubah sudut dan dalam bentuk garis yang lurus, tetapi kalau warp di sini kita bisa buat dalam bentuk yang lengkung. Jadi di sini kita gunakan yang distort karena berbentuk buku garis lurus, kita buat seperti ini. Pastikan kita sesuaikan sudut-sudut
serta sisi objek sehingga sesuai seperti ini. Jika sudah, kita tekan enter atau klik checklist pada bagian atas. Nah, kita tinggal kembali ke bagian Smart Object. Kita tambahkan desain yang kita buat. Oke, misalkan Bapak tambahkan desain ini. Oke, desain pun kita sesuaikan dengan ukuran dari shape-nya. Jika sudah, kita klik save, file save, kemudian kita kembali ke bagian desain. Maka desain yang kita buat ini sudah sesuai dengan shape yang kita buat tadi, yang kita atur posisinya. Oke, untuk latihan berikutnya, kita buka lagi file yang lain dengan kemasan yang lain. Misalkan kita ambil file cup ini. Nah, di sini misalkan kasusnya kita ingin membuat desain, meletakkan desain, tetapi desain yang kita buat ini bentuknya transparan. Ya, jadi ada objek, kemudian backgroundnya itu transparan. Kalau kita langsung tempel di sini, pasti akan bertabrakan antara desain yang kita buat dengan desain yang ada di gelas. Maka sebelum itu, kita bisa memperbaiki atau menghilangkan desain yang ada di gelas ini dengan cara pada toolbox kita cari yang namanya patch tool. Biasanya di toolbox ini kelompoknya itu adalah yang healing tools, yaitu yang berbentuk plester seperti ini. Jadi kita klik kanan, kita pilih patch tool. Nah, patch tool ini fungsinya untuk memperbaiki objek dengan cara mengcopy dari posisi objek yang lain. Ya. Jadi di sini kita buat seleksi seperti ini. Nah, kemudian hasil seleksi ini kita geser ke tempat yang lain sebagai tempat penggantinya. Ya, begitu juga ada objek yang lain. Kita buat seleksi, kita geser. Misalkan tidak cukup, nah kita buat sedikit-sedikit terlebih dahulu. Maka hasilnya seperti ini. Jadi dari gelas yang ada desain tadi sudah bersih. Langkah berikutnya itu sama. Kita buat satu buah shape. Misalkan di sini rectangle tool. Kemudian rectangle ini kita jadikan smart object. Oke. Setelah kita jadikan smart object, kita edit free transform. Jadi kita edit, kita free transform, kita atur posisinya. Oke, misalkan seperti ini. Kita bisa juga atur dengan menggunakan warp seperti ini. Ya, sisi-sisinya pun di sudut-sudutnya kita sesuaikan dengan si kemasan.
kita buat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah enter, kemudian kita buka Smart Object-nya. Di Smart Object ini kita letakkan gambar yang ingin kita gunakan. Misalkan gambar ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Mungkin di sini bisa kita tambahkan juga dengan tulisan. Misalkan seperti ini. Jika sudah disimpan, kemudian kita bisa kembali ke gambar desainnya. Nah, di desain sudah sesuai dengan objek atau desain yang kita ingin buat. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini untuk beberapa cara atau beberapa teknik dalam pembuatan desain mockup. Objek lain pun sama. Misalkan kita ingin letakkan di cup seperti ini, kita buat shape-nya terlebih dahulu. Kita jadikan Smart Object, baru kita Free Transform. Misalkan kita buat seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah checklist, kemudian kita buka Smart Object-nya. Nah, misalkan kita ingin ambil atau kita gunakan desain yang sama. Oke, seperti ini. Simpan, maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini cara pembuatan desain pada mockup, khususnya pada kemasan cup ataupun pada cover buku. Mockup lain, cara pembuatan pun sama. Jadi kita sesuaikan dulu, kita buat shape-nya, jadikan Smart Object, kemudian kita sesuaikan dengan permukaan dari kemasan yang ingin kita buat. Selebihnya tinggal kamu berkreasi, apakah ingin mau diberikan efek ataupun dibuat unik desainnya. Oke, cukup sekian untuk materi pembuatan mockup. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kamu dalam mengerjakan tugas. Terima kasih.